What comes to your mind jika dunia kita berubah menjadi serba robot, serba digital? Social Society 5.0 telah digagaskan oleh Jepang sebagai era baru di mana dunia ini akan hidup bergantungan dengan digital. Yang juga adanya Industrial Revolution 4.0, maka dunia akan berubah total menjadi serba teknologi. So, what will happen to our country within this era? Watch this. Misi paket. Misi paket. Ya, Apa benar ini rumah Pak Rudi? ya benar. Oh ya, ini Pak ada paket atas nama Pak Rudi, totalnya 56.500. Oh, terima kasih ya mas. Bentar. Ini kan bukan apa yang saya mau mas. Gimana ini? Mohon maaf Pak, tapi kami dari pihak Kopi Express hanya menerima dan mengantarkan barang yang disiapkan oleh tokonya. Ya saya malah tak mau tahu mas. Pokoknya kembalikan barang saya sesuai yang saya pesan mas. Tapi Pak, Bapak harus bayar dulu, kan sudah buka paketnya. And action. Ya, kasus peretasan data pribadi Kominfo oleh Bjorka yang kemudian dibocorkan ke publik. Nah, kalau kita analisis lagi, sebenarnya tindakan dari Bjorka ini dapat dibilang cukup random ya. Tiba-tiba saja meretas data pribadi Menkominfo hanya karena merasa Kominfo tidak dapat melayani masyarakat dengan baik. Dari sini dapat kita lihat ketidakkompetennya dari lembaga pemerintah dan penyalahgunaan digital oleh pihak yang berlawanan, serta adanya ketidakbukaan pikiran generasi X dan Y akan digital. Dan di sini kalian cuma mau diam saja. What if our country stuck being like this? Maka dari itu, diperlukan reformasi sistem pendidikan, maksudnya mampu mengikuti perkembangan teknologi, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai fasilitas serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran. Ada juga penerapan literasi digital yang diharapkan kita sebagai pemuda mendapatkan 4 pilar penting untuk hidup di era Social Society 5.0 dan Industrial Revolution 4.0, yaitu ada digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Jika semua hal ini telah didapatkan oleh kita sebagai pemuda, maka kita dapat mendorong infrastruktur digital nasional pada era Social Society 5.0 ini, membuat konektivitas, interaksi, dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya melalui teknologi informasi dan komunikasi mengalami peningkatan. Jika semua ini terwujud, maka cerita di atas akan memiliki ending seperti ini. Ya, saya mau tahu mas, pokoknya kembalikan barang saya seperti yang saya pesan. Pak, Ya. jadi gini loh Pak caranya pakai COD itu. Makanya Bapak kalau pakai sesuatu itu jangan hanya dengar dari orang-orang saja, tapi Bapak juga harus membaca kebijakan dan prosedur dari COD ini. Yang bertanggung jawab dalam masalah barang tidak sesuai di tokonya itu tokonya bukan kurirnya. Oh ini ya. Kurirnya itu bertanggung jawab semisal ada kerusakan barang dalam pengantaran saja Pak. Walah, gitu enak ya. Makasih enak. Mohon maaf ya mas ya. Kita sebagai generasi penerus bangsa telah terbukti dari kemampuan kita dalam menguasai media sosial dan juga menganalisis dan memecahkan masalah dengan cepat, serta pola pikir kita yang luas dan terbuka. Maka dari itu, kita harus menjadi kunci bagi negara ini untuk memasuki era Social Society 5.0. So, what are you waiting for? Kita sebagai generasi muda harus memperkenalkan kepada generasi X dan Y dan masyarakat di pedalaman tentang betapa pentingnya teknologi dan efisiensi terhadap teknologi, dan mereka juga dapat mengetahui bahwa teknologi itu sangat penting.